Nafasku menciptakan kasih, menciptakan kasih. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dan ajarku berdiam dekat di hatimu. Shalom semuanya, kita berjumpa lagi dalam ibadah online Pesat Community. Saya percaya saat kita mengikuti ibadah ini, kita diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa. Ada beberapa tips mengikuti ibadah secara online. Pertama, konsentrasi. Fokus pada ibadah dan jangan biarkan perhatian Anda beralih ke hal yang lain. Kedua, ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan. Mari hadirkan atmosfer surgawi di rumah Anda. Ketiga, buka hati dan perhatikan khotbah. Percaya bahwa hadirat Tuhan hadir di dalam rumah Anda. Dan keempat, mari ikuti ibadah sampai akhir. Jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara terkasih di seluruh tanah air. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk kembali bertemu di ibadah daring kita pada hari ini. Saya berharap saudara-saudara semua, roh, jiwa, dan tubuh dalam keadaan baik-baik saja. Mari sebelum kita mulai untuk ibadah kita kali ini, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Karena kasih kemurahan Tuhan, Kau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah secara bersama-sama. Mari Tuhan, Engkau tolong kami untuk fokus, menyerahkan diri kami dalam pimpinan Allah Roh Kudus, untuk mengerti Tuhan, kehendak Tuhan, lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga dan memulai ibadah kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, kita masuk di kondisi yang kurang baik. Semua di seluruh penjuru dunia mengalami hal yang sama. Tapi biarlah kondisi saat ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan dengan iman kita dan bukan dengan perasaan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada satupun kekuatan yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kelaparan, ketelanjangan, aniaya, bahkan maut sekalipun. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan dan mengakui bahwa Tuhanlah yang membuat kita ada sebagaimana kita ada saat ini.
Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku. Ku
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita mengingat satu pujian yang akan terus mengobarkan semangat kita menjadi pemimpin-pemimpin yang berani menyatakan firman Tuhan di bagian kita masing-masing. Tugas penyelamatan bangsa ini Tuhan telah berikan pada kita. Masih banyak jiwa yang menderita dan harus diselamatkan dari api kekal. Tiada lagi yang kita takutkan, sebab Tuhan di pihak kita. Yesuslah Raja, Yesus pembela, penolong kita sampai selama-lamanya. Rampaslah mereka dari api. Tuhan Yesus segera datanglah. Berkobar-kobarlah bagi Tuhan. Nyatakan firman-Nya. Tiada lagi yang kita takutkan, sebab Tuhan di pihak kita. Raja, Yesus pembela, penolong kita sampai selama-lamanya. Rampaslah mereka dari api. Tuhan Yesus segera datanglah. Berkobar-kobarlah bagi Tuhan. Nyatakan firman-Nya. Rampaslah mereka dari api. Tuhan Yesus segera datanglah. Berkobar-kobarlah bagi Tuhan. Nyatakan firman-Nya. Nyatakan firman-Nya. Nyatakan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah bersama, memuji, meninggikan nama Tuhan, serta belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami terjemahkan firman yang hidup ini kepada kami sekalian dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah kami mengerti. Sehingga di dalamnya kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, kami menjadi pelaku firman yang hidup. Dapat kami aplikasikan di dalam pelayanan kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus selamat kami berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, hari ini tema kita adalah pemimpin yang berani. Yang saya ambil di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang ke-32 sampai yang ke-37. Serta ayat yang ke-45 sampai yang ke-47. Tetapi saya akan membaca saja beberapa ayat. Di antaranya, saya akan mulai membaca di dalam ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia.
hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat ke-47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Bapak Ibu Saudara kekasih, dari pembacaan ini saya coba membagi ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 32 sampai yang ke-37 adalah ungkapan keberanian Daud di hadapan Saul dengan beberapa pernyataan sebagai berikut. Yang pertama dia berkata adalah, janganlah seorang pun menjadi tawar hati karena dia, maksudnya karena orang Filistin itu. Hambamu ini akan pergi melawan orang itu. Sungguh pun kalau kita baca dalam ayatnya tadi, kita akan dapati Saul sempat meragukan yang namanya itu kemampuan atau keberanian daripada Daud. Tetapi Daud meyakinkan Saul lagi di bagian selanjutnya, hambamu ini biasa mengembalakan yang namanya kambing domba. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian selanjutnya Daud lagi masih berkata kepada Saul, apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dikalahkan oleh hambamu ini. Orang Filistin itu pun akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dengan kata lain, dia akan dikalahkan dan ditaklukkan oleh Daud. Jika Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Ini berbicara tentang keyakinan dan keberanian serta optimisme Daud di hadapan Saul, juga nanti ketika dia berhadapan langsung dengan Goliat. Kemudian di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45 sampai yang ke-47, ini adalah ungkapan keberanian Daud secara langsung di hadapan Goliat, ya. Yang pertama di situ dikatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhan pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ini merupakan keyakinan Daud bahwa dia sanggup mengalahkan yang namanya Goliat. Bukan tanpa alasan, karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang sebenarnya akan berperang melawan orang Filistin itu tersebut. Yang Tuhan ingin mau adalah keberanian bahwa menunjukkan bahwa Daud itu siap berhadapan dengan Goliat. Karena apa? Tuhan menyertai dia. Kemudian di dalam Sakaria pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 berkata, bukan kuat, bukan gagah, tapi karena rohku, kata Tuhan. Jadi ingat sekali lagi,
Daud meyakini bahwa kemenangan yang diarahi itu karena Tuhan beserta dengan dia. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk kita mengerti dan memahami apa pemimpin yang berani, saya coba mengutip tentang apa itu definisi berani. Yang pertama adalah kekuatan batin untuk memahami dan memperjuangkan apa yang benar di tengah-tengah ketidakpopuleran. Pelayanan pedesa adalah pelayanan yang tidak populer, ya, karena ada sekitar 74.000 desa di Indonesia. Tapi jika Bapak Ibu, saya dan saudara ada di dalamnya, kita adalah orang-orang yang berani mengambil keputusan yang benar untuk sesuatu tujuan yang besar. Yang berikut, yang kedua adalah berani mengambil resiko yang besar untuk mencapai apa yang benar. Yang ketiga adalah definisi dari berani adalah berbuat dan mengatakan apa yang benar apapun resikonya. Karena berani adalah salah satu dari nilai-nilai pelayanan pesat, ya, pelayanan saya dan saudara. Untuk itu semua Bapak Ibu, pemimpin yang berani itu dapat diekspresikan dengan 3 hal. 1. Berani berkata, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Berbuat dan mengatakan apa yang benar apapun risikonya. Mengutip tentang pernyataan tentang pemimpin rohani. Pemimpin rohani adalah fungsi bukan posisi. Pemimpin rohani tetaplah berfungsi sekalipun tidak punya posisi. Jangan merasa rendah diri, jangan merasa pesimis kalau kita tidak punya posisi yang penting. Tetapi kita adalah dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin, untuk kita jadi berkat, jadi kesaksian bagi orang lain, sekalipun kita tidak mempunyai jabatan kedudukan yang strategis. Selanjutnya yang kedua adalah berbicara tentang ekspresi pemimpin yang berani adalah berani menghadapi realita masa kini. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh James Collins dari bukunya Dari Baik Menjadi Hebat. Kepemimpinan tidak hanya dimulai dengan visi, tetapi juga dimulai dengan membawa orang menghadapi fakta brutal atau fakta yang keras serta bertindak. Apa yang dimaksud oleh James Collins tentang fakta brutal atau fakta yang keras? Yang dimaksud oleh James Collins tentang fakta brutal adalah kenyataan di lapangan itu kadangkala berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan atau tidak seideal apa menjadi impian kita. Kadang-kadang itu akan diperhadapkan dengan kenyataan yang pahit, sesuatu yang berantakan, bahkan penuh dengan kesalahan. Tetapi di satu sisi kita sebagai pemimpin harus tetap menunjukkan yang namanya keteguhan hati serta komitmen tanpa pernah rasa hilang namanya keyakinan bahwa Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan menolong kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pemimpin bukanlah orang pertama yang melihat perlunya perubahan. Tetapi ia adalah orang yang bertindak untuk terjadi suatu perubahan. Jadi seorang pemimpin membutuhkan keberanian untuk bertindak. Jadi tidak hanya bisa melihat, tetapi dia harus bertindak. Jadi pemimpin ekspresi, pemimpin yang berani yang ketiga adalah berani untuk bermimpi. Atau yang saya sebut ini adalah visi. Setiap pencapaian yang besar harus dimulai dengan mimpi atau visi. Untuk menjabarkan tentang mimpi atau visi ini, saya coba mengutip dari 2 orang yang ahli dalam pakar dalam kepemimpinan. Yang pertama adalah John Maxwell. Visi adalah melihat masa depan saat ini didasari oleh masa lalu. Yang kedua dikatakan melihat yang tidak kelihatan menjadikannya dapat dilihat. Yang ketiga menurut John Maxwell adalah visi adalah jembatan informasi dari waktu sekarang kepada masa depan yang lebih baik. Ini luar biasa, ya. Sementara Bill Hybels juga mengatakan visi adalah gambaran masa depan yang menimbulkan kegairahan. Jadi kalau kita memiliki visi itu tentunya memberikan semangat, ya, memberikan antusias dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, dari 2 definisi mengutip dari 2 pengertian tentang visi baik dari Bill Hybels ataupun dari John Maxwell,
saya dapat mendefinisikan apakah visi itu. Visi adalah sebuah gambaran pikiran yang jelas tentang hari esok yang lebih baik. Diberikan oleh Tuhan yang menggerakkan seseorang untuk percaya bahwa hal itu bukan dapat dikerjakan, tapi harus dikerjakan. Jadi bukan hanya dapat dikerjakan saja, tetapi merupakan keharusan untuk kita lakukan. Dengan kata lain tadi, seorang pemimpin harus berani bertindak. Jadi Bapak Ibu, ekspresi dari pemimpin yang berani itu kita juga dapat jumpai di dalam diri Daud. Ya. Jadi selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mempelajari kalau demikian siapakah Daud itu. Daud atau David arti namanya adalah yang terkasih atau yang tercinta. Dia lahir sekitar tahun 1004 sebelum Masehi. Kemudian dia ada anak ke-8 atau putra bungsu dari Isai. Kemudian ada saudara-saudaranya yang lain yang telah menjadi prajurit bersama dengan Saul seperti Eliab, Abinadab, Samah. Kemudian 4 orang saudaranya lain tidak disebutkan siapa namanya, ya, tetapi tercatat itu saudaranya Daud. Kemudian Alkitab juga memberikan gambaran secara fisik. Daud digambarkan sebagai pria yang tampan atau ganteng dengan matanya yang indah. Kemudian rambutnya kemerah-merahan, ya. Jadi tingginya Alkitab juga ada beberapa yang menafsirkan Daud itu tingginya sekitar 175 cm. Itu bisa dilihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 12, kemudian 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-42. Kemudian sebelumnya ia adalah seorang gembala yang pemberani. Yang tadi kita telah baca, dia adalah seorang yang pemberani berhadapan langsung dengan binatang buas apabila ada hewan ternak yang dimangsa oleh singa atau beruang. Kemudian ada keahlian yang lain dari seorang Daud adalah keterampilannya dalam hal musik. Ia bisa bermain seruling, juga bisa bermain kecapi. Itu bisa tercatat di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-18. Kemudian dia naik tahta atau jadi raja pada usia yang ke-30 tahun. Lamanya dia memerintah sebagai raja itu ada 40 tahun. Yang terbagi atas 2 bagian, 7 tahun 6 bulan dia memerintah Yehuda di Hebron, kemudian 33 tahun dia memerintah di Yerusalem atas Israel dan Yehuda. Itu tercatat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat 4 dan 5. Kemudian di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 10 sampai yang ke-11 adalah catat tentang kematiannya di Yerusalem dalam usia yang lanjut. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini, saya mendapatkan beberapa pelajaran sederhana atau praktisnya untuk kita bisa terapkan di dalam pelayanan kita masa kini sebagai pemimpin yang berani. Yang pertama kita belajar dari Daud adalah seorang yang berani untuk bertindak, ya. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-32 sampai yang ke-51 itu. Keberanian Daud dalam bertindak adalah dalam hal apa? Tadi dia berani bertindak ketika hewan ternak gembalaannya, kambing dombanya diserang oleh binatang buas, ya. Kemudian yang kedua adalah keberanian Daud dalam bertindak adalah dari pokok teks yang kita baca adalah berhadapan langsung dengan raksasa orang Filistin yang berasal dari Gad. Nah, salah satunya adalah Goliat yang tingginya 6 hasta sejengkal. Boleh dikonversikan sekitar 3 meter 20 cm, ya. Sementara Daud tadi sendiri tingginya sekitar 175 cm. Nah, yang menarik adalah di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-40, Daud memilih ada 5 batu dasar dari sungai yang dia anggap itu paling terbaik yang akan dia gunakan untuk melawan raksasa Filistin, khususnya Goliat. Dari 5 tersebut dia baru gunakan 1, berarti ada 4 lagi batu yang lain. Ini tidak kebetulan, secara simbolik ternyata bahwa orang Filistin tersebut, khususnya
raksasa dari Gad itu ada 5 orang. Dan kelima-limanya ini Daud dan pasukannya menaklukkan atau mengalahkan mereka. Nah, kelima raksasa tersebut adalah yang pertama adalah Goliat yang dikalahkan langsung oleh Daud. Kemudian yang kedua adalah Yisbi-Benob. Yang ketiga adalah Saul. Yang keempat adalah Lahmi, saudara Goliat. Dan yang kelima adalah seorang yang tinggi perawakannya, kaki dan tangannya itu berjari 6. Jadi semuanya itu berjumlah ada 24 ya. Itu bisa dilihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-21 ayat 15 sampai 22. Kemudian 1 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-5. Jadi itu ada 5 raksasa yang berhasil dikalahkan oleh Daud dan orang-orangnya. Serta yang berikutnya keberanian Daud dalam bertindak adalah keberhasilan Daud dalam mengalahkan musuh-musuh Israel. Dicatat di situ Daud mengalahkan musuh-musuh itu sampai berlaksa-laksa. Sementara Saul hanya beribu-ribu saja. Itu tercatat dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-7 ya. Selanjutnya yang kedua, hal apa yang dapat kita pelajari dari pemimpin yang berani dari Daud adalah orang yang percaya Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Itu dalam Mazmur pasal 26 ayat 1 sampai yang ke-11. Dengan ungkapan di dalam ayat yang kedua di situ dikatakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Kemudian selanjutnya dia berkata, mataku hanya tertuju pada kasih setiamu ya Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga artinya Daud fokus dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah aku hidup dalam kebenaran. Masih juga dalam ayat ketiga tersebut. Kemudian aku tidak duduk dan bergaul dengan orang penipu dan orang munafik. Dalam ayat yang keempat. Kemudian aku benci perkumpulan orang jahat dan orang fasik. Ayat yang kelima. Kemudian aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Ayat yang keenam. Aku menyanyikan nyanyian syukur serta menceritakan perbuatanmu yang ajaib. Ayat yang ketujuh. Aku cinta akan rumah kediamanmu dan tempat kemuliaanmu bersemayam. Ayat yang ke-8. Kemudian yang terakhir adalah aku hidup di hadapanmu dengan ketulusan hati. Ayat 1 dan ayat yang ke-11. Jadi Bapak, Ibu, Saudara kekasih, bahwa Daud ini adalah orang-orang yang sungguh total dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena ada bagian firman Tuhan yang lain berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Kemudian Yesus juga sendiri berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa maksudnya? Dalam hidup ini kita harus memprioritaskan Tuhan. Daud memprioritaskan Tuhan, mempercayai Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Saya boleh berkata, jadikanlah Tuhan sebagai kebutuhan yang utama, jangan jadikan Tuhan hanya sebagai pelengkap di dalam hidup ini. Bagian yang ketiga, implikasi penerapan praktis yang dapat kita pelajari secara bersama pada hari ini adalah Daud mau mendengarkan kritikan atau teguran dari orang lain. Kalau kita membaca di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-25 adalah ini tentang perikop Nathan memperingatkan Daud sehingga dia menyesal ya karena dia telah melakukan tindakan yang salah. Kemudian karena dianggap Daud ini mengambil istrinya Uria dan itu dianggap itu menghina dan menista Tuhan. Itu di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 9 dan ke-4. Khususnya dicatat dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13 berkata, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Bapak Ibu Saudara kekasih, sebenarnya ada ruang bagi Daud untuk menolak kritikan atau teguran. Dia bisa menggunakan otoritasnya sebagai seorang raja, tidak mau atau menolak dari teguran Nathan. Tetapi kita boleh belajar dari Daud, seorang yang rendah hati, siap ditegur, siap diajar. Bahkan dia mengakui dengan jujur, aku telah berdosa di hadapan Tuhan, melalui seorang hamba Tuhan bernama Nathan. Yang keempat, Daud juga berani mengaku kesalahannya karena salah dalam mengambil sebuah keputusan. Itu bisa kita baca nanti di dalam 2 Samuel pasal yang ke-24 ayat 8 hingga 10.
Kemudian ayat 13 sampai 15 dan 17. Karena kesalahannya apa? Dia memerintahkan Yoab untuk menghitung rakyatnya di Israel dan Yehuda pada waktu itu untuk yang siap untuk berperang, maksudnya yang siap untuk angkat senjata. Kemudian setelah dilakukan oleh Yoab juga beberapa utusan yang lain selama 9 bulan 20 hari, didapati bahwa ada 800.000 orang Israel, kemudian 500.000 orang Yehuda yang siap untuk berperang atau angkat senjata. Tetapi kalau kita selidiki lebih lanjut, setelah Yoab melaporkan itu kepada Raja Daud, di dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 10 berkata, hatiku berdebar-debar, aku telah sangat berdosa terhadap Tuhan dan perbuatanku ini sangat bodoh. Akhirnya dia menyadari bahwa seolah-olah keberhasilannya dalam peperangan, pertempuran itu mengandalkan prajurit-prajurit yang hebat, prajurit-prajurit yang terlatih, bukan Tuhan lagi. Dan dia mengatakan perbuatanku ini bodoh sekali. Nah, sekali lagi kita melihat tentang Daud juga mau ditegur, ya. Ada kaitan dengan poin yang ketiga tadi, melalui Nabi Gad datang kepada Daud bahwa apa yang menjadi tindakan ini adalah salah, sehingga hukuman itu menjadi sebuah tindakan dari sebuah konsekuensi dari sebuah kesalahan. Didatangkan ada 3 tulah, ada 3 hukuman. Yang pertama adalah 3 tahun kelaparan, 3 bulan melarikan diri dari kejaran-kejaran musuh, dan 3 hari kena wabah sakit penyakit sampar. Dan Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau kita diperhadapkan memilih baik di antara buruk itu gampang. Tetapi kalau kita diperhadapkan dengan pilihan memilih buruk di antara yang buruk itu sulit sekali. Dan Daud harus memilih salah satu dari hukuman yang ketiga yang dia ambil. Jadi biarlah aku jatuh sendiri ke tangan Tuhan. Jadi terjadi yang namanya itu wabah sakit penyakit sampar 3 hari di Israel dan Yehuda, sehingga mengakibatkan ada 7.000 orang mati. Bapak Ibu Saudara kekasih, sehingga wabah itu, tulah itu, ketika Tuhan melihat bahwa itu menyesallah Tuhan dengan apa yang telah terjadi. Tetapi hal yang perlu kita pelajari bahwa Daud mengakui ini karena kesalahannya. Ya, dia salah dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang kelima yang dapat kita pelajari hari ini dari Daud sebagai pemimpin yang berani, tentu saya dan saudara juga sebagai pemimpin yang berani pada masa kini, kita belajar yang kelima adalah Daud seorang yang bertanggung jawab. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai yang ke-25 adalah tentang Siklak dibakar dan pembalasan Daud atas orang Amalek. Nah, apa sih sebenarnya itu bertanggung jawab? Karena bertanggung jawab adalah salah satu dari karakter. Saya coba mendefinisikan buat kita sekalian. Arti bertanggung jawab adalah mengetahui dan melakukan apa yang diharapkan dari kita. Mengetahui dan melakukan apa yang diharapkan dari kita. Tentu Daud mengetahui dan apa yang diharapkan dari orang-orang yang dipimpinnya pada waktu itu. Dia ada di Siklak, ini merupakan bagian dari pelarian Daud dari kejaran-kejaran Saul. Dia di Siklak itu ada di daerah orang Filistin, ya. Kemudian dia ada di sana itu selama 1 tahun 4 bulan. Apa yang terjadi di sana, Bapak Ibu? Ketika peristiwa Siklak ini adalah di dalam ayat yang pertama, Siklak itu telah dibakar habis. Kemudian seluruh harta telah dijarah. Kemudian seluruh wanita dan anak-anak serta orang tua telah menjadi tawanan. Kemudian selanjutnya dikatakan keadaan Daud itu sangat terjepit sekali. Kemudian Daud ada dalam tekanan rakyat sehingga ia terintimidasi dan mau dilempari oleh orang yang mengikutnya itu dengan batu. Kemudian di dalam ayat yang ke-6, Daud dan rakyat yang mengikuti itu menangis serta meratap. Tapi yang menarik di situ di dalam ayat yang ke-6 bagian akhir situ, Daud menguatkan hatinya kepada Tuhan. Kembali Daud adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kemudian kita bisa lihat apa dari buah dari pengandalan Daud terhadap Tuhan, karena dia bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya adalah 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 19 berkata, tidak ada yang hilang pada mereka dari hal yang kecil sampai hal yang besar.
sampai anak-anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Dengan kata lain, tidak ada yang kurang, tidak ada yang hilang, bahkan mereka membawa jarahan yang baru lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, belajar dari Daud, poin yang kelima adalah seorang yang bertanggung jawab. Saya percaya saya dan saudara juga sebagai pemimpin yang berani, siap bertanggung jawab. Yang keenam, yang terakhir adalah menghormati otoritas yang memimpin. Ya, ini adalah dalam satu teks, yaitu ketika Daud sebenarnya ada kesempatan untuk membunuh Raja Saul, ya. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat 7 dan 11 di situ Daud berkata, jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan atau hamba yang diurapi Tuhan. Dengan kata lain, dia tahu menempatkan posisinya sekalipun kuasa Tuhan atas Saul itu telah undur. Tetapi dia tahu menghormati, menghargai siapa yang memimpin. Mungkin dalam kepemimpinan saya dan saudara hari ini, Anda lebih pandai, Anda lebih hebat. Tapi kita harus belajar daripada Daud, tetap menghormati otoritas yang memimpin. Karena mereka telah diberi Tuhan kepercayaan. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara kekasih, perjalanan pelayanan kita, kepemimpinan kita akan semakin diasah, kita akan semakin baik dan semakin maju. Tentunya Tuhan akan pakai semua saya dan saudara sebagai alat Tuhan untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi yang keenam adalah Daud menghormati otoritas yang memimpin, ya. Jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, dari semuanya ini dapat saya rangkum lagi dari pelajaran kita tentang pemimpin yang berani. Belajar dari tokoh Daud adalah yang pertama, Daud adalah orang yang berani untuk bertindak. Tidak hanya melihat saja, tetapi dia langsung bertindak, ya. Kemudian yang kedua adalah Daud orang yang mempercayai Tuhan dengan tidak ragu-ragu atau totalitas hidupnya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah Daud mau mendengarkan kritik atau teguran dari orang lain. Yang keempat adalah Daud berani mengaku kesalahannya karena salah dalam mengambil sebuah keputusan. Dan yang kelima adalah Daud seorang yang bertanggung jawab terhadap orang yang dipimpinnya. Kemudian serta yang keenam, Daud adalah orang yang menghormati otoritas yang memimpin. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara kekasih, Tuhan mau juga kita melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Daud, dan Tuhan akan menolong kita menjadi pemimpin yang berani. Tuhan Yesus memberkati. Kita tiba di penghujung ibadah kita pada hari ini. Kita akan mengakhirinya dengan menaikkan doa syafaat kita. Tapi mari sekali lagi kita angkat hati kita mengucapkan syukur untuk kekudusan Tuhan yang akan melingkupi hidup kita sepanjang hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah menuntun kami untuk mendengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu Bapak Yunus Van Houten yang memimpin kami dalam firman dengan topik pemimpin yang berani. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar lewat kebenaran firman-Mu
Kami dikaruniakan roh keberanian dari Tuhan. Para pengerja pesat ditolong Tuhan, dikaruniakan roh keberanian yang dari Tuhan. Sehingga para pemimpin dapat mengambil keputusan di masa-masa yang sulit, masa pandemi dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami semua. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, di tengah masa pandemi COVID-19 yang ada. Kami berdoa Tuhan beri keberanian para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran menteri yang ada, supaya para pemimpin kami bisa mengambil keputusan dengan berani untuk menuntun rakyat yang ada ke arah yang lebih sejahtera di tengah pandemi COVID-19 yang ada. Kalau kami dengar Tuhan pemimpin kami mengambil keputusan untuk memulai sesuatu yang baru, new normal di era pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan, biar gaya baru yang ada, yang dicanangkan, sehingga sekolah-sekolah boleh dibuka kembali. Dari usia PAUD, usia TK, usia SD, usia SMP, usia SMA, usia perguruan tinggi Tuhan. Biar pendidikan di negeri kami kembali normal lagi Tuhan, dengan gaya yang baru Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, new normal Tuhan untuk bidang usaha yang ada, industri yang ada, dibuka kembali oleh pemerintah kami. Tuhan juga Engkau memberi hikmat kepada para pemimpin perusahaan yang ada, biar mereka boleh menuntun karyawan yang ada, perusahaan yang ada Tuhan, berjalan dengan new normal kembali. Kami berdoa Tuhan, lindungi perusahaan-perusahaan yang ada, lindungi karyawan-karyawan yang bekerja Tuhan Yesus, dihindari dari COVID-19 Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk rumah sakit di new normal yang ada, biar para medis yang ada juga dilindungi dengan penuh keberanian dari Tuhan. Mereka yang di garis depan, mereka yang merawat orang-orang yang sakit terpapar oleh COVID-19 maupun penyakit-penyakit yang lain. Tuhan, kami berdoa biar para medis yang ada, dokter, para perawat yang ada, yang terlibat di rumah sakit yang ada, diberi roh keberanian untuk menghadapi COVID-19 dengan pertolongan-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk sektor-sektor yang lain Tuhan. Sektor transportasi, darat, udara, transportasi laut, juga Tuhan Engkau menolong Tuhan. Penerbangan juga yang ada Engkau menolong Tuhan. Ini dibuka kembali dengan new normal yang ada, biar semua boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk sektor-sektor yang lain, sektor pariwisata yang akan dibuka kembali dengan new normal Tuhan oleh pemerintah kami. Tuhan menyertai juga, sehingga dunia pariwisata boleh bergerak kembali. Hotel-hotel, restoran-restoran dibukakan kembali dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk sektor-sektor yang lain. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan menolong, beri keberanian yang baik dari Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk seluruh pengerja pesat yang ada di seluruh Indonesia. Engkau beri roh keberanian bagi para pengerja pesat, para pemimpin-pemimpin pesat di seluruh tanah air, yang menjadi guru, yang menjadi kepala sekolah, yang menjadi supervisor, yang menjadi manajer area yang ada. Tuhan, para direktur yang ada Tuhan di pesat, biar diberi hikmat oleh Bapa di surga, diberi roh keberanian oleh Bapa di surga, sehingga bisa terus menerjemahkan visi dan misi pesat di tahun-tahun ke depan dengan lebih berani, lebih tepat sasaran, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami juga berdoa untuk para donatur sponsor pesat yang ada, sahabat-sahabat kami, para mitra yang menopang pesat sekian lama, bahkan yang telah setia sampai saat ini. Kami berdoa Tuhan, kalau di hari-hari yang ada 3 bulan terakhir ini, mereka kesulitan mungkin dalam berusaha, karena usaha-usahanya harus ditutup sementara. Kami berdoa Tuhan, biar di new normal yang ada, usaha-usaha para donatur sponsor kami dibukakan Tuhan kembali, ditolong Tuhan kembali. Kami berdoa biar hasilnya juga berlipat kali ganda, menutup kekurangan-kekurangan di 3 bulan sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya Tuhan.
biar hasil yang diperoleh di bulan-bulan depan dan terus di bulan-bulan ke depan lagi disertai dengan pertolongan Tuhan, diberi hasil yang berlimpah-limpah oleh Bapa di surga. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa berkati para usahawan yang ada, donatur sponsor yang ada, para mitra pesat, sehingga diberi kekuatan, keberanian dari Tuhan untuk memulai usaha di new normal kembali. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan juga keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga pengerja pesat, keluarga-keluarga donatur sponsor kami ke dalam tangan, sehingga mereka juga mengalami keselamatan dari Tuhan, mengalami pertolongan dari Tuhan, tidak takut lagi dengan COVID-19, tapi diberi roh keberanian menghadapi dengan hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Semua seru dan doa kami serukan di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hari ini. Saat ini kami akan mengakhiri ibadah bersama secara online. Engkau hadir dan telah melawat kami semua. Kami berdoa apapun yang hendak kami rencanakan dan kerjakan sepanjang minggu ini, Engkau menolong kami serta membuat semuanya berhasil dan berkemenangan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah Bapa di sorga, yang adalah sumber berkat, sumber kehidupan, sumber dari segala yang ada, sambil Engkau mengangkat kedua tangan-Mu di hadapannya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam ibadah kali ini. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.